Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Yustizar MPDI selaku dosen pengampuh mata kuliah Psikologi Belajar PAI. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Almaida, berasal dari unit 3 semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di video ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Faktor Pertumbuhan dan Perkembangan Belajar PAI. A. Pertumbuhan dan perkembangan. Dalam kehidupan anak terdapat dua proses yang beroperasi secara kontinu, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini berlangsung secara interdependen, saling bergantung antara satu dan lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam diri seorang anak, gejala pertumbuhan dan perkembangan selalu menyatu dalam proses pendidikan atau proses belajar yang dialami anak. 1. Gejala pertumbuhan. Pertumbuhan ialah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam fase tertentu. Hasil pertumbuhan antara lain bertambah panjangnya badan anak, tubuh bertambah berat, tulang-tulang menjadi lebih besar, perubahan sistem saraf, dan perubahan struktur jasmani anak. Dari beberapa kajian dapat disimpulkan bahwa hukum yang mengatur pertumbuhan yaitu pertumbuhan adalah kualitatif dan kuantitatif. Pertumbuhan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan teratur. Tempo pertumbuhan anak adalah tidak sama. Masing-masing individu tumbuh menurut caranya sendiri yang unik. 2. Gejala perkembangan. Perkembangan ialah perubahan-perubahan psikofisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisikis fungsi pada anak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan yaitu faktor hereditas, bawaan sejak lahir, faktor lingkungan yang menguntungkan atau yang merugikan, kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis, serta aktivitas anak sebagai subjek yang bebas yang berkemauan. Sebagaimana pertumbuhan, maka perkembangan juga memiliki hukum-hukum perkembangan, yaitu perkembangan adalah kualitatif. Perkembangan sangat dipengaruhi oleh proses dan hasil belajar. Usia juga ikut mempengaruhi perkembangan. Perkembangan dipengaruhi oleh hederitas dan lingkungan. Perkembangan yang lambat dapat dipercepat, dan perkembangan meliputi individuasi dan integrasi. B. Perkembangan kemampuan anak. Perkembangan kemampuan anak adalah pengertian luas mengenai berpikir dan mengamati. Psikolog Swiss Piaget membagi perkembangan menjadi beberapa stadium. Artinya, fungsi kognitif pada umur yang berlainan dapat dibedakan antara satu dan yang lain. C. Faktor hereditas dan prinsip-prinsipnya. Hereditas dalam hal ini adalah sifat-sifat atau ciri yang diperoleh pada seorang anak atas dasar keturunan atau perwarisan dari generasi ke generasi melalui sel benih. Prinsip-prinsip hereditas. Prinsip di sini adalah aturan atau hukum yang menjadi pedoman bagi ilmuwan untuk menjadikan hereditas sebagai landasan pendidikan. Dari beberapa penelitian mengenai prinsip hereditas, menurut catatan Tajab, yaitu 1. Prinsip reproduksi, 2. Prinsip variasi, 3. Prinsip regresi filial. D. Kiat merubah faktor hereditas. Cara yang paling baik membina perkembangan anak membutuhkan adanya pendidik, alat, keteraturan, kesabaran serta ketabahan, dan memberikan motivasi kepada anak didik. E. Faktor perhambat pertumbuhan dan perkembangan belajar anak. Proses tumbuh kembang sangat terkait dengan faktor kesehatan. Dengan kata lain, hanya anak yang sehat dapat terjadi pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Maka faktor penghambat tumbuh kembang yaitu penyakit, kekurangan gizi, lingkungan yang buruk, serta perilaku orang tua. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam mengatasi kesulitan belajar.
yang dapat dilakukan melalui 6 tahap. 1. Pengumpulan data, 2. Pengolahan data, 3. Diagnosis, 4. Prognosis, 5. Perlakuan atau bimbingan, 6. Evaluasi. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.